Weh, lagi ada tren mangga nih. Beli mangga ah, cepat tuh FYP. Mangga berapa bang? 50.000. Mahal euy. Beli setengah kilo weh. Iya nih Re, mangga lagi naik harganya. Lagi banyak yang nyari nih, tapi stoknya lagi seret. Pantas 50.000 sekilo. Ketika barang surut, tentunya harga akan naik. Inilah contoh dari permintaan. Ketika stok sedikit, tapi banyak yang menginginkan, maka harga akan cenderung naik dan sedikit dibeli oleh orang-orang. Mangga lagi mahal gini, gue bisa nih borong lebih banyak dari petani. Jadinya stok gue nambah dan bisa cuan banyak deh. Nun ya mang, semoga mangganya panen lagi biar harganya bisa turun. Tuh, harga makin turun. Bener banget tuh. Itu contoh dari penawaran. Ketika barang yang ada di pasar semakin banyak, biasanya harga akan stabil dan berujung ke turun harga. Bener banget tuh bang. Kalau petani panen besar-besaran, stoknya makin banyak. Gara-gara itu harganya bisa turun. Sama-sama untung lah kita. Lah, nun ya mang. Oke, dari video tadi udah disinggung kan ya tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebenarnya apa sih kedua hal itu? Well, simpelnya permintaan adalah jumlah yang diinginkan oleh pembeli, penawaran adalah jumlah yang ditawarkan oleh penjual. Lalu, kenapa sih perlu ada bahasan tentang permintaan dan penawaran itu? Tentunya agar kedua pihak saling diuntungkan dengan harga yang ditentukan. Pembeli mendapat harga yang adil, dan penjual juga mendapatkan harga yang masih menguntungkan. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara kita buat ngedapetin titik temu dari kedua hal ini? Tentunya ada, yaitu dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Hubungan ini biasanya bersifat negatif atau berbanding terbalik, yang berarti ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan fungsi penawaran adalah hubungan matematis antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Hubungan ini biasanya bersifat positif atau berbanding lurus, yang berarti ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkannya juga ikut naik. Nah, pas juga nih, permintaan dan penawaran itu punya hukum tersendiri, di mana hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan meningkat. Lalu, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga barang naik, maka penawaran barang akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran juga ikut menurun. Dalam fungsi permintaan, kita bisa melihat rumusnya berdasarkan jumlah barang dengan harganya. Dengan rumus sebagai berikut, Q sama dengan A dikurang BP. Jika diimplementasikan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk A ini merupakan jumlah permintaan maksimum saat P bernilai 0. Dan B adalah koefisien negatif yang menunjukkan penurunan permintaan jika harga naik. Dan P adalah harga barangnya. Dan Q ini adalah jumlah barang yang diminta.
Gimana sih cara ngebuat grafik permintaan itu? Nah, sebelumnya kita itu harus membuat titik pengujian dulu. Jadi kita harus memilih titik-titiknya terlebih dahulu untuk membuat grafiknya. Nah, di sini saya telah menguji ke beberapa titik dengan seperti fungsi grafik pada umumnya, bahwa kita menentukan bahwa Q ini tuh seperti nilai X dan P ini adalah seperti nilai Y. Nah, sini kita telah menentukan titik-titiknya dengan titik 100,0, 60,20, 20,40, dan 0,50. Di sini merupakan hasil dari grafiknya. Bahwa gimana sih cara bacanya gitu? Nah, cara bacanya tuh gini nih. Ketika harga 0, maka si barangnya itu ada pada hasilnya 100 itu. Jadi nilai pada nilai awalnya gitu. Nah, ketika harga 20, barang hanya tersedia 60 saja. Dan begitu pula ketika harganya naik menjadi 40, 50, maka si ketersediaan barangnya itu semakin mendikit. Mungkin seperti itu untuk pembahasan fungsi permintaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Secara umum, fungsi penawaran ini memiliki rumus seperti ini. Q sama dengan C plus DP. Nah, sudah ada contoh soal sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya pada bagian rumus ini, C ini merupakan adalah titik awal jumlah penawaran ketika P-nya 0. Nah, untuk D ini adalah tingkat kemiringannya gitu, kemiringan grafik penawarannya. Jadi, misal kalau di sini 3, kalau P-nya 1, maka ini tuh menjadi 3. Jadi, ketika harganya 1, si barang akan meningkat 3. Jadi, si total barangnya tuh ada 23. Kalau ada 2, misal harganya 2, nah maka si barangnya juga dikali 2, jadi 6. Jadi total barangnya ada 26. Nah, selanjutnya, untuk bagian P ini merupakan harga barang, dan Q ini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Sama seperti fungsi permintaan, kita bisa membuat grafik fungsi penawaran ini dengan cara menguji dengan titik-titik tertentu. Di sini saya sudah melakukan percobaan dengan memasukkan titik-titik berikut yang nantinya bisa dibuat sebagai grafiknya. Nah, untuk nilai X-nya itu kita ambil dari Q dan nilai Y-nya itu dari P. Oke, sekarang kita akan buat grafiknya. Ini kita masukin dulu angka-angkanya. Untuk nilai X-nya berarti ada 20, 50, 80, dan 100. Untuk nilai Y-nya atau P harganya ada 0, 10, 20, dan 30. Jadi dia tinggal menghubungkan titik-titiknya. Misal di sini, ketika harganya 0, ketika si barangnya 20 itu harganya 0 nih. Titiknya di sini. Ketika harganya 10, maka si barang akan meningkat menjadi 50. Nah, selanjutnya ketika harganya 20, maka dia akan meningkat juga. Dan terus meningkat. Nah, si hasil grafiknya tuh akan seperti ini. Di setiap harganya meningkat, si ketersediaan barangnya juga akan bertambah. Karena fungsi penawaran ini
seiring dengan naiknya harga, maka akan meningkat. Nah, dalam kehidupan nyata, hukum permintaan dan penawaran ini bisa kita lihat di banyak hal, terutama kalau bahasanya tentang harga. Siapa sih yang nggak mau dapat harga murah? Nah, inilah mengapa kedua hukum ini sangat melekat di kehidupan kita sebagai manusia. Nah, pas ada diskon besar, pasti banyak yang nyerbu, soalnya harganya murah. Itulah hukum dari permintaan. Terus, saat harga emas naik, toko emas dan pemilik emas kan cenderung membuka stok emasnya untuk dijual, biar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, itu hukum dari penawaran. Punten A. Mangga, A. Mangga. 25 sekilo. 25.000 sakilo. Mohon. Aslian teh. Asli. Bener, asli. Nak badan angka. Kita tipe deui euy.